Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum pidana, yaitu tindak pidana atau delik, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Langsung saja kita mulai. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaarvet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Tindak pidana ini disamakan juga dengan delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum. Dengan demikian, strafbaarvet, delik, dan delictum memiliki istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Jika diartikan secara luas, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur tindak pidana. Dr. Andus Selamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: pertama, kesengajaan atau ketidaksengajaan. Kedua, maksud pada suatu percobaan atau pogging, seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Ketiga, macam-macam maksud, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Keempat, merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Kelima, perasaan takut, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah: pertama, sifat melanggar hukum. Kedua, kualitas dari si pelaku. Misalnya, keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Ketiga, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan itu haruslah memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud tadi. Pembahasan selanjutnya ialah jenis-jenis delik. Jenis-jenis delik terdiri atas delik formil dan delik material, delik komisi dan delik omisi, delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut, delik rampung dan delik berlanjut, delik tunggal dan delik bersusun, delik sederhana, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi dan delik berprivilise, delik sengaja dan delik kealpaan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum, delik aduan dan delik biasa.
Materi selanjutnya ialah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, dikutip oleh Ruslan Saleh, bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena perbuatan tersebut. Kesalahan dalam arti hukum pidana mengandung beban pertanggungjawaban pidana yang terdiri atas kesengajaan dan kelalaian. Sebagai contoh, suatu kesengajaan terdapat pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, sedangkan suatu kelalaian terdapat pada pasal 359 KUHP, yaitu menyebabkan kematian. Kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit atau gila akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. Diatur dalam pasal 44 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya, tidak boleh dipidana. Oleh karena itu, maka suatu asas pokok dari hukum pidana ialah tidak ada pidana tanpa kesalahan. Selesai sudah pembahasan materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.